Assalamualaikum, selamat malam sahabat Dusa Krip dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat, tetap bahagia, menemani waktu istirahat Anda malam hari ini. Ada news yang menarik teman-teman ya. Dimana setelah Binance berhasil membuat FTX hancur ya dalam sekitar 1 bulan tepatnya sekarang di Desember ya, itu sudah mulai ada serangan balik ya dari pendukung-pendukung SBF ya. Hari ini ya itu sudah mulai keluar food newsnya. Sebenarnya ini bukanlah kejutan buat saya teman-teman ya. Kalau Anda sudah mengikuti Nusakrip sejak bulan November, itu saya pernah nge-tweet teman-teman ya. Saya pernah nge-tweet tanggal 17 November tepatnya. Itu tweet saya berbunyi, lagi menunggu serangan balik SBF kepada Binance dan CZ. Kemudian saya bikin di Telegram channel, jika SBF tak mampu memberikan serangan balik kepada Binance, maka regulator US yang menerima donasi dari SBF sebelumnya yang akan melakukan serangan balik secara mereka kehilangan donatur rutin. Nah, itu beberapa analisa saya sebulan sebelumnya ya, dari bulan Desember ini. Dan itu belum ada tanda-tanda Binance bakalan kena food, teman-teman. Dan hari ini Binance sudah kena serang food ya. Nah, sebelum kita buka Twitter teman-teman yang mana lagi rame banget, kita coba baca beritanya dulu ya. Ini dari Market Screener teman-teman. Kita coba translate biar teman-teman bisa mengerti seperti apa sekarang terancamnya Binance. Jadi buat teman-teman yang punya aset di Binance ya, sebelum tidak bisa di withdraw, teman-teman bisa pindahkan ke Ledger, Cold Wallet, atau Anda bisa pindahkan ke Hold Wallet, ke Hot Wallet gitu ya, yang tidak berhubungan yang dengan Binance ya. Kalau Trust Wallet itu masih berhubungan dengan Binance teman-teman ya, jadi hati-hati. Jadi pindahkanlah ke wallet yang tidak berhubungan dengan Binance ya. Saya tidak mengajak Anda nyimpen di Maxi ya teman-teman ya. Meskipun saya sekarang portofolio saya sudah nol di Binance untuk antisipasi ini sejak bulan November teman-teman ya. Itu sudah benar-benar nol saldo saya di Binance. Dan sekarang saya lebih aktif trading. Biasanya saya trading futures juga di Binance ya teman-teman. Tapi sekarang hampir nol saya trading futures di Binance. Dan itu saya trading nyopet-nyopet sekarang di Maxi teman-teman. Dengan saldo yang kecil ya. Takutnya sekarang exchange itu bakalan hancur gitu ya, takutnya begitu teman-teman ya. Jadi sekarang exchange yang masih saya aktif gunain itu cuman Maxi sama Huobi ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang asetnya banyak di Binance ya, semoga info ini bisa membantu Anda untuk riset ya teman-teman. Oke, kita baca teman-teman. Ini beritanya baru banget, 12/12 ya, diskon Shopee ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat tanggalnya ya, 12/12/2022. Kita baca, Departemen Kehakiman Eksklusif AS terpecah atas pengisian Binance karena dunia kripto yang sedang goyah atau sedang winter pada saat ini. Kita baca di sini teman-teman. Laporan dari Reuters, perpecahan antara jaksa Departemen Kehakiman AS menunda kesimpulan dari penyelidikan kriminal yang telah berjalan lama ke dalam pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance. 4 orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. Nah, kita baca di sini teman-teman. Investigasi dimulai itu pada tahun 2018, difokuskan kepada kepatuhan Binance terhadap undang-undang sanksi anti pencucian uang AS, kata orang-orang ini. Beberapa dari setidaknya setengah lusin jaksa federal yang terlibat dalam kasus tersebut percaya bahwa bukti yang telah dikumpulkan membenarkan tindakan agresif terhadap pertukaran dan mengajukan tuntutan pidana terhadap eksekutif individu tersebut, yaitu Chang Peng Zhao, kata dua sumber. Yang lain berpendapat meluangkan waktu untuk meninjau lebih banyak bukti, kata sumber itu. Jadi sejak 2018 Binance itu lagi diteropong sama regulator Amerika teman-teman. Dan sekarang lagi diungkit lagi dan akan dinaikkan lagi kasusnya terkait Binance pencucian uang. Kita baca yang paling menarik juga di sini teman-teman. Penyelidikan tersebut melibatkan jaksa penuntut 3 kantor Departemen Kehakiman, bagian pencucian uang dan pemulihan aset yang dikenal sebagai MLARS, kemudian kantor Kejaksaan AS untuk District Barat Uang Houston di Seattle, dan yang ketiga, tim penegakan mata uang kripto nasional.
Peraturan Departemen Kehakiman mengatakan bahwa tuduhan pencucian uang terhadap lembaga keuangan harus disetujui oleh kepala MLARS tadi. Pemimpin dari dua kantor lainnya bersama dengan pejabat DOJ tingkat tinggi kemungkinan juga harus menandatangani tindakan apapun terhadap Binance, kata tiga sumber tersebut. Melalui wawancara dengan hampir selusin orang yang mengetahui kasus ini, termasuk pejabat penegak hukum Amerika saat ini dalam sebelumnya, serta mantan penasihat Binance bersama dengan tinjauan catatan perusahaan. Reuters telah mengumpulkan laporan paling komprehensif sejauh ini tentang bagaimana penyelidikan berkembang dan bagaimana Binance berusaha untuk mempertahankannya. Pertimbangan jaksa tentang pengisian Binance belum pernah dilaporkan sebelumnya. Taruhannya tinggi sekali untuk sektor kripto yang bermasalah. Jika penyelidikan bertentangan dengan Binance dan Zhao, ini bisa melonggarkan cengkraman Binance di industri ini. Jadi bisa bakal berkurang teman-teman. Secara kita tahu Binance ini menguasai pasar kripto saat ini itu setelah kejatuhan FTX itu lebih dari 80% dikuasai oleh Binance teman-teman. Makanya orang bilang Binance ini tidak hanya sebagai exchange nomor satu, tapi bisa memonopoli pasar kripto teman-teman. Itulah bahayanya. Jadi kalau misalnya ini regulator dari Amerika ini benar-benar mengusut, menaikkan, menyidang si Binance ini teman-teman, ini berbahaya banget buat pasar gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Pegangannya telah diperkuat gitu ya. Pegangannya telah diperkuat oleh runtuhnya bursa saingan FTX baru-baru ini. Kemudian pengacara Binance di firma hukum AS, Gibson Dan namanya, telah mengadakan pertemuan dalam beberapa bulan terakhir dengan pejabat Departemen Kehakiman. Kata empat orang itu, di antara argumen Binance, penuntutan kriminal akan mendatangkan malapetaka pada pasar kripto. Jadi kata pengacara Binance ini, ya penuntutan dari Departemen Kehakiman Amerika tadi itu akan menghancurkan pasar kripto katanya. Jadi dia berharap tidak dilanjutkan gitu ya. Kemudian seseorang juru bicara Binance berkata, kami tidak memiliki wawasan tentang cara kerja Departemen Kehakiman AS. Juga tidak pantas bagi kami untuk berkomentar jika kami melakukannya, kata juru bicara Binance tadi. Tuduhan yang diselidiki adalah pengiriman uang tanpa izin, itu ya teman-teman, tuduhan yang diberikan kepada Binance, konspirasi pencucian uang, pelanggaran sanksi pidana, kata keempat orang itu. Tidak ada keputusan dakwaan akhir, meskipun jaksa menganggap Zhao dan beberapa eksekutif lainnya menjadi subjek penyelidikan. Ngeri banget teman-teman, CEO Binance jadi subjek penyelidikan. Kata satu sumber yang mengetahui istilah tersebut, pada akhirnya Departemen Kehakiman dapat mengajukan dakwaan terhadap Binance dan para eksekutifnya menegosiasikan penyelesaian atau menutup kasus tanpa mengambil tindakan pada apapun gitu ya. Nah, kemudian di sini sedikit yang terungkap tentang kasus tersebut. Reuters melaporkan sebelumnya bahwa pada tahun 2020 jaksa meminta catatan internal yang ekstensif dari Binance tentang pemeriksaan anti pencucian uangnya, bersama dengan komunikasi yang melibatkan Zhao dan eksekutif lainnya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Reuters telah menyelidiki kepatuhan kejahatan keuangan Binance selama tahun 2022. Pelaporan tersebut menunjukkan bahwa Binance mempertahankan kontrol anti pencucian uang yang lemah, gitu kata Reuters teman-teman. Memproses lebih dari 10 miliar dolar pembayaran untuk penjahat dan perusahaan yang berusaha menghindari sanksi AS. Wow, ngeri banget tuduhannya teman-teman ya. Dan berencana untuk menghindari regulator di Amerika Serikat serta di tempat lain. Nah, Binance membantah artikel tersebut yang menyebut perhitungan dana terlarang tidak akurat dan deskripsi kontrol kepatuhannya. Ketinggalan zaman, pertukaran mengatakan itu mendorong standar industri yang lebih tinggi dan berusaha untuk lebih meningkatkan kemampuan kami untuk mendeteksi aktivitas kripto ilegal di platform kami. Nah, itu ya teman-teman beberapa tuduhan dari Departemen Kehakiman Amerika tadi ya, yang mengatakan bahwa Binance itu jadi tempat pencucian uang. Nah, kita coba lihat di Twitter teman-teman apa yang lagi hot gitu ya. Nah, ini dari Watcher Guru gitu ya, info dari Watcher Guru. Nah, Binance itu menyangkal laporan bahwa DOJ AS sedang mempertimbangkan tuduhan pencucian uang. Jadi menyangkal ini teman-teman ya si Binance ini. Kemudian kalau teman-teman buka di Twitter hashtag Binance itu sudah info-infonya itu semua berkaitan dengan penyelidikan Departemen Kehakiman tadi. Nah, ini dia teman-teman. Ini tentang food yang beredar. Kemudian kita coba lagi baca dari Mr. Whale Chart teman-teman ya.
Breaking news, jaksa penuntut Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menagih Binance dan eksekutifnya dengan pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Kemudian kita baca lagi selanjutnya. Beberapa jaksa DOJ percaya bukti membenarkan pengajuan tuntutan terhadap eksekutif termasuk CEO Zhao. Nah, jadi info dari Mr. Whale tadi, kemudian dari Watcher Guru, itu berkorelasi teman-teman ya dari market screener ini. Ya, ini panjang banget teman-teman, saya nggak baca semuanya ya, ini panjang banget. Ini berkorelasi dengan info dari market screener ini teman-teman ya, yang diterbitkan 12/12 ya, yang yaitu hari ini gitu ya. Nah, kalau kita coba bisa lihat di sini teman-teman ya, ini pernyataan dari Binance teman-teman. Ini pernyataan lengkap dari Binance yang nge-tweet tadi beberapa saat tadi ya. Nah, dia mengatakan bahwa Reuters itu salah gitu ya. Kita coba di sini teman-teman. Reuters salah lagi. Sekarang mereka menyerang tim penegakan hukum kita yang luar biasa. Sebuah tim yang sangat kami banggakan. Mereka membuat kripto lebih aman untuk kita semua. Berikut pernyataan lengkap yang kami kirimkan kepada reporter dan blog tim penegakan hukum kami yang luar biasa. Seru banget ya teman-teman ini. Serangan terhadap Binance ini ya sedikit banyaknya itu adalah efek dari jatuhnya FTX kemarin. Kasus pencucian uang Binance ini sebelumnya sudah ada sejak 2018, tapi tidak dilanjutkan oleh Departemen Kehakiman. Kenapa tahun 2022 ini dimunculkan lagi Food News ini? Ya, itu juga berkaitan dengan kehilangannya donatur untuk Partai Demokrat di Amerika ya. Yang biasanya donaturnya itu adalah SBF, dan sekarang SBF bangkrut dibuat Binance atau dibuat CZ. Menarik teman-teman untuk melihat seperti apa perkembangan dari info ini ya. Kita doakan aja semoga baik-baik saja, karena Binance sekarang ya suka tidak suka dia memegang mayoritas market cap teman-teman di pasar. Apabila Binance jatuh maka market kripto bakalan juga jatuh dalam, dan mungkin kita akan melihat harga Bitcoin di angka $1.000 teman-teman. Itulah efek apabila Binance jatuh seperti Mt. Gox di beberapa tahun yang lalu. Kita doakan aja semoga baik-baik aja teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini seperti apa pendapat kalian terkait Food yang menyerang Binance. Terima kasih, jangan lupa subscribe Nusakrip biar tidak ketinggalan info-info terpanas terkait kripto. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.